Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Renaldi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis sebuah UML sistem aplikasi point of sale yang berstudi kasus di catering. Nah, di sini saya akan membahas 6 poin utama ya. Yang pertama, deskripsi dari aplikasi yang telah saya buat tersebut. Dan yang kedua, use case diagramnya. Yang ketiga, activity diagram. Yang keempat, sequence diagram. Yang kelima, class diagram. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang deployment diagram. Nah, langsung kita ke pembahasan yang pertama ya. Deskripsi dari point of sale catering itu sendiri. Nah, di sini kita lihat ada 2 poin utama. Kita langsung yang pertama. POS atau point of sale biasa juga disebut dengan aplikasi kasir. Apakah itu benar? Nah, bisa dikatakan benar dan bisa juga dikatakan tidak ya, karena point of sale itu nggak sebatas cuman seperti aplikasi kasir tersebut gitu. Yang kita tahu ya, aplikasi kasir hanya mencakup tentang transaksi barang saja gitu. Berbeda dengan point of sale yang ternyata bisa dengan pengaturan, entah itu beberapa toko bisa kalian atur gitu ya, bisa mengatur stok barang, entah itu mengatur daripada keuangannya sendiri gitu, keuangan catatan tentang per bulan, per tahun gitu, seperti itu. Yang kedua, manfaat point of sale. Nah, di sini kita lihat yang pertama ya, POS atau point of sale akan mendata secara detail setiap transaksi yang terjadi pada tiap-tiap cabang retail yang sudah dikonfigurasikan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, POS nggak hanya cuman mencakup tentang transaksi barang saja gitu, tapi POS dapat mengintegrasikan beberapa toko dengan menggunakan satu PC utama gitu ya. Jadi di PC tersebut kita bisa mengatur entah itu stok barang gitu ya, entah itu detail keuangan per bulan, per tahun, per minggu gitu. Seperti itu, tergantung kalian mendesainnya seperti apa gitu. Kita lanjut ke yang kedua. Fungsi POS selanjutnya adalah melakukan pengecekan terhadap stok barang produksi secara otomatis. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa POS sendiri bisa mengatur atau memberi peringatan istilahnya ya, ketika barang tersebut sudah mulai menipis stoknya gitu. Karena apa? Dikarenakan point of sale juga bisa mencatat pengeluaran, pemasukan barang tersebut gitu. Jadi otomatis ketika si admin men-settingnya gitu ya, entah itu tinggal sedikit lagi ataupun bagaimana si admin menyetingnya, ketika si produk itu sudah habis gitu ya, atau sedikit lagi lah istilahnya habis, itu akan memberikan notifikasi sendiri gitu. Jadi akan akan selalu terpantau lah istilahnya mah, seperti itu. Yang ketiga, POS juga mampu memberikan laporan secara real time atau langsung sesuai dengan keadaan di lapangan gitu ya. Nah, ini masih bersangkutan ya ke poin yang kedua barusan ya. Akan memberi notifikasi secara otomatis gitu. Nah, yang terakhir, jika Anda ingin mengganti satu harga produk, POS akan melakukannya untuk Anda secara cepat dan efisien. Nah, di sini kalian hanya cukup dengan mengklik kategori daripada barang tersebut, dan POS akan mengirimkan data daripada harga barang tersebut gitu, dan kalian bakal bisa menggantinya dengan mudah gitu ya. Nah, mungkin segitu saja deskripsi dari point of sale catering yang saya buat. Kita ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, kita akan membahas use case diagram. Di sini saya hanya berfokus pada sistemnya saja ya. Di sini kita lihat ada 2 aktor, yang pertama admin, yang kedua kasir. Nah, yang pertama kita harus login dahulu ya sebelum kita masuk ke sistemnya. Di sini ada menu, kelola data menu, lihat data menu, kelola pesanan, lihat daftar pesanan,
cetak struk, lihat daftar menu. Nah, lanjut kita ke activity diagram. Kita mungkin banyak ya, jika kita harus uraikan secara satu-satu, mungkin saya akan mengambil beberapa saja. Saya cuma mengambil kalau data menu. Di sini kita lihat ada admin dan sistem. Ketika kita akan melihat atau mengoperasikan kalau data menu, yang pertama, sistem akan menampilkan sebuah beranda dan admin mengklik dan menampilkan halaman data menu. Selanjutnya, ketika kita akan mengelola data menu, kita ada 3 pilihan ya di sini. Ada hapus, tambah menu, dan ada edit gitu. Kita ke menu hapus terlebih dahulu. Ketika kita akan mengklik hapus, langsung akan menghapus data menu yang ditandai gitu ya, sesuai kita mengkliknya di menu yang mana gitu. Dan data tersebut akan langsung terhapus dan kemudian langsung menampilkan halaman data menu kembali gitu, dan proses berakhir. Yang kedua, ke tambah menu. Nah, di sini ketika si admin mengklik tambah menu, lalu si sistem akan menampilkan tambah menu baru. Nah, di sini admin mengisi data, lalu menyimpannya, lalu sistem membaca, menyimpan data menu, langsung sistem akan menampilkan halaman edit barang. Nah, di sini si admin lalu mengedit menu, klik simpan. Nah, sistem langsung mengupdate data menu dan menampilkan kembali halaman menu dan prosesnya selesai. Dan yang terakhir, menu edit. Di sini sama langkahnya seperti barusan. Ketika admin memilih data edit gitu ya, sistem menampilkan halaman edit barang, lalu si admin akan mengedit sesuai dengan keinginannya, lalu simpan, mengupdate data menu, lalu si sistem akan menampilkan halaman data menu kembali gitu, dan proses selesai. Seperti itu. Lanjut, kita ke sekuen diagram. Nah, di sini saya kembali ya hanya menampilkan kalau data menu saja gitu, karena kalau terlalu banyak gitu ya akan makan waktu terlalu lama gitu. Di sini kita lihat ada admin, di sini lalu from menu dan menu gitu ya. Si admin menampilkan from tambah menu. Nah, from menu lalu membuat, lalu si menu menampilkan data menu. Nah, admin mengubah, lalu menu menampilkan daftar menu, lalu klik hapus dan menampilkan daftar menu kembali gitu ya. Hampir sama prosesnya seperti barusannya activity diagram. Selanjutnya kita ke kelas diagram. Nah, di sini kita ada 5 poin ya. Di sini ada login, ada kasir, ada admin, ada menu, ada pesan. Nah, di sini ada beberapa poinnya ya. Di login kita ada username, password, sistemnya get data, input data, update data, dan delete data. Nah, di kasir ada ID, username, password, nama, seperti itu. Nah, yang terakhir kita masuk ke deployment diagram. Kita lihat di sini ya ada printer, terminal, barcode scanner, application server, dan database. Nah, yang pertama kita mulai dari printer sendiri. Di sini berfungsi sebagai mesin pencetak ya, untuk entah itu struk, data, list barang, nah seperti itu. Dan terminal sebagai penghubung, dan barcode scanner untuk men-scan sebuah barcode harga gitu ya, seperti itu. Dan kemudian di sini ada aplikasi server yang berfungsi sebagai
media, entah itu list barang, transaksi barang. Nah, semua itu disimpan di sini, dan yang terakhir dikelola di database. Nah, mungkin seperti itu saja ya penjelasan dari saya tentang point of sale di aplikasi catering saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.